Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kodam pusaka ya, teman-teman Sabtu Legi. Kodam pusaka ini adalah kodam yang menempati sebuah pusaka ya. Jadi kodam yang menempati sebuah pusaka. Nah, kodam itu apa? Teman-teman Sabtu Legi, kodam itu adalah makhluk halus ya. Kodam itu adalah jin, kodam itu adalah perewangan. Nah, hanya beda-beda bahasa saja gitu. Orang Jawa mengatakan bahwasanya kodam itu adalah perewangan, demit, gendruwo, banyak istilah-istilahnya gitu ya. Nah, terjadi akulturasi bahasa ya, bahasa Arab, sehingga perewangan tadi itu disebut dengan kodam. Manakala ya, perewangan tersebut membantu manusia, artinya bisa ditundukkan, bisa difungsikan. Jadi teman-teman Sabtu Legi ya, bahwasanya kodam pusaka adalah makhluk halus ya, atau kodam yang menempati sebuah pusaka ya. Jadi kodam itu adalah makhluk halus yang menempati sebuah pusaka, maka disebut dengan kodam pusaka ya. Apakah teman-teman Sabtu Legi ini memiliki yang namanya kodam pusaka? Ya tentunya tidak semua ya. Yang lahir Sabtu Legi memiliki kodam pusaka. Jadi tidak semua ya. Mayoritas teman-teman Sabtu Legi yang di rumahnya ada pusaka ya, maka kemungkinan besar ya Anda akan diikuti oleh kodam tersebut, akan diikuti oleh pusaka tersebut. Nah, itu yang disebut dengan kodam pusaka. Teman-teman Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada, ketika Anda ini memiliki pusaka ya, terus Anda ini tidak bisa berkomunikasi ya dengan kodam tersebut ya. Nah, justru malah keberadaan kodam tersebut ini, keberadaan pusaka tadi itu menimbulkan masalah. Rumah Anda panas ya, sering cekcok, emosi tidak terkendali. Itu menunjukkan bahwasanya kodam yang ada di dalam pusaka tadi itu tidak cocok dengan diri Anda. Nah, ketika seseorang ini katakanlah cocok ya dengan kodam tersebut, maka dia akan bisa berinteraksi, maka dia akan bisa berkomunikasi dengan kodam yang ada di dalam pusaka tadi. Nah, itulah yang disebut dengan kodam pusaka. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya. Semoga ini bisa Anda sikapi ya kaitannya dengan kodam pusaka. Jadi kodam pusaka itu adalah makhluk halus ya, jin yang menempati sebuah pusaka yang Anda miliki. Tidak semua orang yang lahir Sabtu Legi ya itu memiliki yang namanya kodam pusaka. Nah, pusaka ini dari mana? Anda bisa nemu ya, Anda jalan-jalan ya di sungai ya, tiba-tiba Anda ini nemu pusaka, bisa juga. Anda pergi ke petilasan ya, terus nemu pusaka juga bisa. Anda ziarah kubur tiba-tiba nemu akik misalkan juga bisa. Tapi kebanyakan pusaka-pusaka yang ada kodamnya itu kebanyakan ya, itu adalah keris ya, keris ya, ada juga yang lain juga ada. Itu dari nemu. Ada juga teman-teman Sabtu Legi ini dikasih gitu ya. Anda bertamu ke rumah seseorang tiba-tiba dikasih pusaka juga bisa. Tiba-tiba ya tanpa ada angin ya, tiba-tiba dikasih oleh saudara Anda juga bisa. Biasanya memang pusaka itu akan mencari tuannya gitu ya. Kodamnya ini akan mencari tuannya yang cocok. Misalkan ya, saya punya pusaka, tidak cocok dengan saya, otomatis cepat atau lambat akan keluar ya, akan pergi meninggalkan saya. Entah itu tak kasihkan, entah itu dibeli, entah itu hilang. Itu bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau cocok, walaupun itu hilang, akan kembali. Walaupun katakanlah itu sudah dijual, akan kembali. Itulah pusaka itu seperti itu.
itu dari dikasih ya. Ada juga penarikan ya. Anda suka dengan hal-hal yang mistis misalnya, ya. Anda bisa melihat gaib dan sebagainya. Terus ada pusaka, terus Anda tarik. Anda kasih sesaji lah, Anda baca wirid, baca mantra. Nah, biasanya juga kodamnya akan ikut dengan diri Anda. Nah, itu kodam pusaka yang berasal dari penarikan. Ada juga ya kodam pusaka yang itu Anda itu beli, ya. Ada pameran keris ya di kota Anda. Tiba-tiba Anda ini tertarik, ya, ingin memilikinya, maka Anda beli. Nah, maka Anda akan memiliki yang namanya kodam pusaka. Nah, terus apakah ketika kita ini tidak memiliki kodam pusaka, itu masih akan bisa ya, atau bisa ditempati oleh yang namanya kodam pusaka? Bisa saja ya. Nah, saya beberapa kali mengalami hal itu gitu ya. Ada beberapa kodam itu yang ikut ya memang karena ketertarikan gitu ya. Biasanya tertarik karena energi kita ya. Kita sering zikir, kita sering puasa, maka energi batin kita ini kuat. Nah, kodam itu senang dengan itu ya. Saya sering itu ya mengalami seperti itu ya. Jadi ketika pas wirid itu muncul penampakan dari kodam tadi ya, yang berupa naga ya. Terus saya tanya, kamu itu berasal dari mana, siapa kamu ya. Dia menunjukkan bahwasannya itu ada di dalam keris ya. Kerisnya ada di belakang rumah ya. Ternyata tak telusuri itu adalah keris leluhur saya gitu ya. Ada juga yang ketika saya berziarah gitu ya. Nah, di situ juga ular juga gitu. Ular naga, dua-duanya ini ular naga ya. Yang keris itu juga ular naga, yang ini bukan keris tapi tumbak ya. Yang pertama wujud pahlawan nasional itu ya. Nah, setelah saya lebih dalam lagi melihat dengan batin, ternyata ular. Nah, tak telusuri ternyata tumbak ya. Jadi di makam itu bukan makamnya sebenarnya, itu adalah petilasan. Itu adalah pusaka, di situ ada pusakanya. Ya mungkin pusaka yang dikubur di situ. Ya, pusaka yang dikubur di situ. Atau terpendam di situ. Nah, jadi ketika saya berkunjung, kodamnya keluar. Ngikut sampai rumah gitu loh ya. Ya enggak ngomong enggak apa gitu loh ya. Tiba-tiba ngikut sampai rumah saya. Nah, kebetulan ya jaraknya ya dekat lah, kurang lebih 2 kilo ya. Ngikut sampai rumah ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kodam pusaka itu seperti itu. Jadi tidak semua ya, yang lahir Sabtu Legi memiliki kodam pusaka. Ya. Jadi alasan Anda ini memiliki kodam pusaka yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi jangan terkecoh ya. Kalau misalkan Anda ini memiliki pusaka gaib, kodam pusaka, ada video-video mengatakan seperti itu, tapi perjalanan spiritual Anda tidak pernah bersinggungan ya dengan hal-hal yang sifatnya kegaiban, ya tidak akan pernah memiliki gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman Sabtu Legi kaitannya dengan kodam pusaka. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.